Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Aida Fitri dengan NIM 1908076082 dari kelas PK 5D akan mempresentasikan proposal skripsi saya. Di sini saya mengambil judul pengembangan e-modul dengan model pembelajaran problem based learning pada materi asam basa. Mari kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Kita masuk ke latar belakang. Ilmu kimia adalah suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu seperti struktur, susunan, sifat, dan perubahan pada materi serta energi yang menyertainya. Ilmu kimia ini dianggap cukup sulit untuk dipelajari dikarenakan ada beberapa cakupan materi ajar berupa konsep-konsep yang bersifat abstrak dan kompleks. Maka dari itu, siswa kesulitan untuk memahami representasi pada hal-hal yang bersifat abstrak dan tidak dapat diamati secara langsung oleh siswa. Konsep belajar mengajar yang dianut saat ini adalah mendapatkan pengetahuan di mana guru bertindak sebagai pengajar yang berusaha memberikan ilmu sebanyak-banyaknya dan siswa hanya menerimanya. Pembelajaran harus ditekankan pada pemahaman, skill, dan pendidikan karakter. Pembelajaran saat ini dikembangkan agar pembelajaran berpusat pada siswa yang melibatkan keaktifan siswa dan mengarahkan siswa untuk menggali potensi yang ada dalam dirinya. Namun pelaksanaan pembelajaran sains termasuk kimia di SMA masih kurang memperhatikan pencapaian pemahaman dan aktivitas siswa. Ada beberapa faktor pendukung untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas untuk tercapainya tujuan pendidikan, yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang membimbing siswa untuk menguasai tiga kompetisi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat menguasai ketiga kompetisi tersebut sebagai bentuk dari hasil selama proses belajar. Asam basa adalah materi yang terdapat di kelas 11 SMA. Materi asam basa berisi pengetahuan yang berdimensi faktual, konseptual, dan prosedural. Asam dan basa merupakan materi prasyarat untuk menerima materi selanjutnya seperti larutan penyangga. Jika siswa belum paham pada materi itu, maka siswa akan sulit untuk memahami materi selanjutnya. Oleh karena itu, materi ini membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Materi ini tidak hanya dibutuhkan model pembelajaran yang tepat untuk memacu siswa menguasai konsep, tetapi juga dibutuhkan bahan ajar yang dapat menguasai konsep dan aplikasi asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Solusi dari hal tersebut, maka pembelajaran harus dikemas dalam sebuah model pembelajaran yang menarik dan juga dapat membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran kimia. Salah satu model pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif pilihan adalah model pembelajaran berbasis masalah. Untuk membantu guru dalam implementasi model pembelajaran PBL agar siswa lebih aktif dan mandiri, maka dapat digunakan bahan ajar berupa modul yang berbasis masalah atau PBL. Di sini ada 3 rumusan masalah yang diambil. Yang pertama yaitu bagaimana hasil pengembangan e-modul dengan model pembelajaran PBL pada materi asam basa. Yang kedua, bagaimana kelayakan pengembangan e-modul dengan model pembelajaran PBL pada materi asam basa. Yang ketiga yaitu bagaimana pemahaman siswa terkait pengembangan e-modul dengan model pembelajaran PBL pada materi asam basa. Tujuannya yaitu yang pertama, menghasilkan hasil e-modul dengan model pembelajaran PBL pada materi asam basa yang valid. Yang kedua, mengetahui kelayakan pengembangan e-modul dengan model pembelajaran PBL pada materi asam basa. Yang ketiga, mengetahui pemahaman siswa terhadap e-modul dengan model pembelajaran PBL pada materi asam basa. Manfaat yang pertama yaitu bagi peserta didik dapat mengatasi kesulitan dalam belajar kimia, khususnya pada materi asam basa, sehingga muncul ketertarikan untuk mempelajari kimia. Yang kedua, bagi guru sebagai salah satu alternatif dalam melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi sekolah dapat dijadikan salah satu indikator peningkatan mutu pembelajaran. Yang keempat, bagi peneliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang relevan.
Oke, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu landasan pustaka. Modul elektronik atau e-modul didefinisikan sebagai suatu media pembelajaran dengan menggunakan komputer yang menampilkan teks, gambar, grafik, audio, animasi, dan video dalam proses pembelajaran. Berdasarkan definisi tersebut, e-modul tidak hanya menampilkan media yang sifatnya dua dimensi saja, sebagaimana halnya ada modul berbasis cetak. E-modul disebut juga sebagai multimedia interaktif karena beragam media pembelajaran. Modul elektronik merupakan sebuah bentuk penyajian bahan ajar mandiri yang disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran terkecil untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang disajikan dalam format elektronik. Berdasarkan pengertian mengenai modul dan modul elektronik tersebut, terlihat bahwa tidak ada perbedaan prinsip pengembangan antara modul konvensional atau cetak dengan modul elektronik. Perbedaan hanya terdapat pada format penyajian secara fisik saja, sedangkan komponen-komponen menyusun modul tersebut tidak memiliki perbedaan. Modul elektronik mengadaptasi komponen-komponen yang terdapat dalam modul cetak pada umumnya. Salah satu model pembelajaran yang dapat dikembangkan dan diadopsi untuk menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran adalah penerapan model pembelajaran PBL. PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran dengan membuat konfrontasi kepada pembelajar dengan masalah-masalah praktis atau pembelajaran yang dimulai dengan pemberian masalah dan memiliki konteks dengan dunia nyata. Model ini melatih siswa untuk memecahkan masalah dengan pengetahuan yang dimilikinya. Proses tersebut akan membuat terbangunnya pengetahuan baru yang lebih bermakna bagi siswa. Amir menyatakan terdapat 7 langkah pelaksanaan PBL, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengklarifikasi istilah dan konsep yang belum jelas. Memastikan setiap anggota memahami berbagai istilah dan konsep yang ada dalam masalah. Kedua, merumuskan masalah. Fenomena yang ada dalam masalah menuntut penjelasan hubungan-hubungan apa yang terjadi antara fenomena itu. Yang ketiga, menganalisis masalah. Siswa mengeluarkan pengetahuan terkait apa yang sudah dimiliki tentang masalah. Yang keempat, menata gagasan siswa dan secara sistematis menganalisisnya dengan dalam. Yang kelima, yaitu memformulasikan tujuan pembelajaran. Yang keenam, mencari informasi tambahan dari sumber yang lain. Yang ketujuh, yaitu mensintesa atau menggabungkan dan menguji informasi baru dan membuat laporan untuk kelas. Selanjutnya, yaitu kita memasuki bab 3, metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan R&D. Metode pengembangan merupakan cara yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu produk berdasarkan prosedur yang sistematis, sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai ilmiah yang tinggi dan dapat dipercaya. Produk yang dimaksud berupa modul elektronik dalam bentuk web yang digunakan sebagai media pembelajaran Asambasa kelas 11. Jenis penelitian ini dipilih karena prosedur yang ada di dalamnya sangat tepat untuk melakukan pengembangan sebuah media yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk. Pengembangan e-modul Asam dan Basa ini menggunakan model 4D Tyagarajan. Pada model ini terdapat 4 tahapan, yaitu define, design, develop, and disseminate. Pada tahap awal, yaitu tahap define atau pendefinisian. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah berkaitan dengan syarat pengembangan. Di sini kita bisa analisis kebutuhan apa saja yang kita butuhkan dalam pengembangan produk. Dalam pengembangan produk, kita harus mengacu pada syarat pengembangan, menganalisis, dan mengumpulkan informasi. Tahap define dapat dilakukan dengan penelitian terlebih dahulu atau dengan melakukan studi literatur. Tahapan yang kedua yaitu tahap desain atau perancangan yang bertujuan untuk menghasilkan rancangan dari sebuah produk. Pada tahap perancangan terdapat 4 langkah, yaitu constructing, triteron, reference test atau yang lebih dikenal dengan penyusunan standar test, media selection atau pemilihan media, format selection atau pemilihan format, dan initial design atau rancangan awal.
Penyusunan standar tes menggunakan hasil analisis spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis peserta didik. Kemudian pada pemilihan media dilakukan pencarian atau mengidentifikasi media pembelajaran yang relevan dengan materi yang diambil. Pada tahap ini diawali dengan menyusun materi yang akan dijabarkan dalam e-modul dengan tatanan dari sampul hingga latihan soal. Kemudian dalam penyusunan menggunakan aplikasi Microsoft Word yang mempercantik dengan gambar-gambar agar menarik minat membaca. Tahap yang ketiga yaitu tahap develop atau pengembangan. Pada tahap pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk yang baik. Kegiatan tahap ini berupa validasi ahli media, validasi ahli materi, dan validasi guru. Pada validasi ahli media dan validasi ahli materi dilakukan oleh dosen pendidikan kimia. Dan pada validasi guru, terdapat 3 guru yang berpengalaman di bidangnya. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan angket uji validitas kelayakan produk yang dihasilkan. Tahapan yang keempat yaitu tahap disseminate atau penyebaran. Pada tahap ini bertujuan untuk melaksanakan tes validasi terhadap produk yang telah dibuat dan direvisi. Kemudian setelah itu disebarkan ke sasaran atau target. Tahap define atau pengembangan mendapatkan skor yang diperoleh dari penyebaran angket validasi. Untuk menghitung skor dari data penyebaran tersebut digunakan rumus sebagai berikut, yaitu rumusnya persentase kelayakan sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Tabel persentase kelayakan media pembelajaran 100 sampai 81 itu sangat layak, 80 sampai 61 itu layak, 60 sampai 41 itu cukup layak, kemudian 40 sampai 21 itu kurang layak, kurang dari 20 itu dikatakan tidak layak. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Yang pertama yaitu mencari tentang sumber belajar dengan metode angket dan wawancara. Sumber datanya dari guru mata pelajaran kimia. Yang kedua, karakteristik siswa. Metode yang diambil yaitu dari angket. Sumber datanya peserta didik kelas 11. Yang ketiga, kevalidasian e-modul. Metode yang diambil angket. Kemudian sumber data yaitu ahli media, ahli materi, dan validasi guru. Yang keempat, respon guru dan siswa. Metode yang diambil yaitu angket. Sumber data, guru mata pelajaran kimia kelas 11 dan peserta didik kelas 11. Selanjutnya yaitu ada analisis data. Pada kegiatan observasi guna mendapat informasi sumber belajar, karakteristik siswa, dan e-modul, dan respon guru dan siswa melalui metode angket ini, peneliti mengetahui masalah yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung terkait sumber belajar, materi, media, dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran. Uraian singkat tentang analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu validasi data e-modul. Penilaian persentase hasil yang diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu persentase kelayakan sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Untuk melihat tingkat ketercapaian pengembangan e-modul berdasarkan hitungan persentase, maka ditetapkan kriteria sesuai tabel pencapaian seperti terlihat tabel berikut. 100 sampai 90 itu sangat baik, 89 sampai 75 itu baik, 74 sampai 65 itu cukup, 64 sampai 55 itu kurang, 54 sampai 0 itu sangat kurang. Kemudian ada analisis respon guru dan siswa. Dalam melakukan perhitungan analisis data respon, maka didasarkan pada rata-rata kelas dari respon peserta didik dan guru. Rata-rata kelas dari skor respon peserta didik dihitung dengan rumus rata-rata kelas untuk skor respon guru atau siswa sama dengan jumlah skor respon guru atau siswa dibagi banyaknya siswa atau guru. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.